Cordoba, sebuah kota yang pernah menjadi ibu kota paling megah di Eropa di masa kejayaan Islam Andalusia. Ini juga adalah tempat di mana teknologi dan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya dikala seluruh Eropa masih dalam kegelapan. Di tanah Eropa ini, suara azan pernah menggema, bahasa Arab menjadi bahasa utama, dan ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat. Di sini ada peninggalan street marking atau nama-nama jalan zaman dulu, teman-teman. Semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Saat Islam baru saja lahir di Jazirah Arab pada abad ke-7, ajaran tauhid itu menyebar begitu cepat, melintasi padang pasir, menembus benua, hingga akhirnya tiba di Eropa. Hanya sekitar 80 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pasukan Muslim telah menjejakkan kaki di semenanjung Iberia. Pada tahun 711 Masehi menjadi titik balik sejarah. Seorang panglima muda bernama Tariq bin Ziyad menyeberangi selat yang kini dikenal sebagai Selat Gibraltar, yang namanya berasal dari Jabal Tariq atau Gunung Tariq. Dengan keyakinan yang teguh dan pasukan yang tidak besar, ia menghadapi kerajaan Visigot yang saat itu menguasai wilayah tersebut. Kemenangan demi kemenangan diraih, kota demi kota terbuka, hingga akhirnya Cordoba jatuh ke tangan kaum muslimin. Dari sinilah babak baru peradaban dimulai. Di bawah pemerintahan Abdul Al-Rahman I, fondasi peradaban Islam di Andalusia dibangun dengan kokoh. Puncaknya terjadi pada masa Abdul Rahman III ketika Cordoba menjadi ibu kota kekhalifahan Umayyah di barat dan pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, serta kebudayaan. Cordoba hari ini tampak tenang dengan jalan-jalan batu dan bangunan tua yang berbisik pelan tentang masa lalu. Namun lebih dari 1000 tahun yang lalu, kota ini adalah simbol kejayaan Islam, pusat ilmu pengetahuan, peradaban, dan toleransi yang mengagumkan. Di kota ini pula umat Muslim, Kristen, Yahudi pada saat itu masih berdampingan dalam harmoni yang luar biasa. Salah satu simbol kejayaan itu adalah Mezquita, Katedral de Cordoba, masjid agung yang dibangun pertama kali oleh Abdurrahman I. Pilar-pilarnya yang megah dan lengkungan merah putihnya menjadi saksi bisu betapa Islam tidak hanya membawa kekuatan militer, tetapi juga seni, arsitektur, dan keindahan spiritual. Masjid ini diperluas oleh para penguasa setelahnya, termasuk Al-Hakam II, yang memperindah mihrab dengan mozaik emas Bizantium yang megah. Masjid ini bukan sekedar tempat ibadah, ini adalah pusat ilmu, tempat para ulama, ilmuwan, dan filsuf berdiskusi tentang matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Namun pada tahun 1236 ketika Cordoba jatuh ke tangan Raja Castilla, masjid ini diubah menjadi katedral. Sebuah gereja dibangun di tengah kompleksnya. Meski demikian, struktur asli masjid tetap dipertahankan, menjadikannya simbol unik pertemuan dua peradaban. Tak jauh dari katedral terdapat reruntuhan kota, istana megah, Medina Az-Zahara, yang dibangun sebagai simbol kemegahan kekhalifahan. Dari tempat ini para penguasa mengatur wilayah luas Andalusia, menjadikan Cordoba pusat kekuasaan yang berpengaruh di Eropa dan Afrika Utara.
Cordoba bukan hanya kota muslim, ini adalah kota ilmu. Dari sinilah karya-karya besar diterjemahkan dan disebarkan ke seluruh Eropa. Ilmu dari dunia Islam menjadi jembatan kebangkitan Eropa di kemudian hari. Bayangkan sebuah kota dengan populasi ratusan ribu jiwa ketika kota-kota besar Eropa lainnya belum mencapai angka itu. Sebuah kota dengan pemandian umum, sistem irigasi, dan perpustakaan megah di setiap sudutnya. Namun kejayaan itu tidak stabil. Perpecahan internal mulai melemahkan kekhalifahan. Setelah runtuhnya kekhalifahan Cordoba pada abad ke-11, Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan Kristen di utara semenanjung Iberia. Proses panjang yang dikenal sebagai Reconquista perlahan-lahan merebut wilayah Muslim. Kota demi kota jatuh. Akhirnya pada tahun 1492, kerajaan Islam terakhir di Andalusia, Emirat Granada, menyerah kepada Ratu Isabella I dan Raja Ferdinand II. Tahun ini menjadi simbol berakhirnya hampir 8 abad peradaban Islam di Andalusia. Setelahnya, umat Muslim dan Yahudi menghadapi tekanan, pemaksaan konversi, hingga pengusiran. Banyak manuskrip dibakar, banyak ilmuwan dan keluarga Muslim meninggalkan tanah yang pernah menjadi rumah mereka. Meski kekuasaan politik Islam runtuh di Andalusia, warisan intelektualnya tetap hidup. Universitas-universitas Eropa mempelajari karya-karya ilmuwan Muslim, arsitektur, musik, bahasa, dan ilmu pengetahuan Andalusia menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban Barat modern. Saat ini suasana kota Cordoba juga dipenuhi nuansa khas Timur Tengah. Di berbagai sudut-sudut kota, khususnya di kawasan La Juderia, gang-gang sempit berhiasan pot bunga warna-warni menciptakan pemandangan yang romantis dan menenangkan. Pohon-pohon kurma tumbuh berdampingan dengan jeruk pahit yang harum semerbak di musim semi. Taman-taman dan patio tradisional yang dipenuhi bunga menjadi identitas khas kota ini, mencerminkan pengaruh budaya Andalusia yang kuat. Warisan Islam tidak hanya terlihat pada bangunan, tetapi juga pada sistem irigasi, tata kota, dan pertanian. Teknik pengairan yang diperkenalkan pada masa kekhalifahan memungkinkan kebun-kebun buah berkembang subur. Buah delima, jeruk, zaitun, dan berbagai tanaman khas Mediterania memperkaya landscape Cordoba hingga hari ini. Dari kota inilah lahir pemikir-pemikir besar seperti Ibnu Rushd yang di barat dikenal sebagai Averroes. Pemikirannya tentang filsafat dan rasionalitas mempengaruhi Eropa selama berabad-abad. Ibnu Arabi lahir di Murcia, Andalusia pada tahun 1165. Ibnu Arabi adalah seorang sufi besar yang pemikirannya menyebar luas ke dunia Islam, dari Afrika Utara hingga Timur Tengah dan Asia. Konsepnya tentang wahdatul wujud mempengaruhi tradisi tasawuf di berbagai wilayah, termasuk Turki, Persia, dan Nusantara. Abbas Ibnu Firnas adalah ilmuwan, insinyur, dan penemu yang hidup pada abad ke-19 di Andalusia. Ia dikenal karena eksperimennya dalam penerbangan yang menjadikan salah satu pelopor awal konsep terbang manusia jauh sebelum era modern. Al-Zahrawi adalah dokter dan ahli bedah besar yang lahir di dekat Cordoba pada abad ke-10. Karyanya yang terkenal, Al-Tasrif, menjadi referensi utama dalam ilmu kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Ia dianggap sebagai pelopor bedah modern karena merancang berbagai instrumen bedah yang menjadi dasar praktik medis di kemudian hari. Kini Cordoba adalah kota modern yang tetap menjaga warisan sejarahnya.
Dengan populasi sekitar 300.000 jiwa, kota ini menjadi salah satu destinasi wisata utama di Andalusia. Ekonominya bertumpu pada sektor pariwisata, pertanian, serta industri kecil dan menengah. Produksi minyak zaitun dari wilayah sekitarnya menjadi salah satu komoditas penting. Setiap tahunnya jutaan wisatawan datang untuk menyaksikan langsung perpaduan sejarah Islam, Kristen, dan Yahudi yang begitu unik. Meski telah berubah menjadi kota Eropa modern, Cordoba tetap menyimpan jiwa masa lalunya. Hari ini Cordoba tetap berdiri, kejayaannya mungkin telah berlalu sejak jatuhnya Andalusia pada tahun 1492. Namun jejaknya tak pernah benar-benar hilang. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar lahir bukan hanya dari kekuatan, tetapi dari ilmu, toleransi, dan keimanan. Dari seorang panglima muda yang menyeberangi lautan dengan keyakinan, hingga kota yang menjadi mercusuar dunia, kisah Cordoba adalah pengingat bahwa sejarah Islam pernah menyentuh langit Eropa dan meninggalkan cahaya yang tak padam. Dan ketika kita menyebut namanya hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah kota, kita sedang mengenang sebuah zaman ketika iman dan ilmu berjalan beriringan, menerangi dunia dengan kedamaian dan makna.